dari motivasi yang salah bisa melakukan perkara yang benar. Kucinta Alkitab-Mu, kami mengasihi firman-Mu, sampaikan lewat mulut hamba, sungguh-sungguh sampaikan Tuhan untuk mengubah. Hamba berserah, bersandar penuh pada best friend-Ku, Allah Roh Kudus. Berkaryalah dalam diri anak-anak putra-putrimu sendiri. Kuserahkan umat-Mu kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Ambil Alkitab tercinta, jangan apps-nya saja, bukan HP-nya, ambil Bible-nya. Ambil catatan juga, Anda yang belum subscribe juga, saya undang untuk ayo bergabung di YouTube ini secara rutin untuk bisa bertumbuh. Seperti yang saya janjikan, saya mau bicara tentang Yudas Iskariot. Saya kasih judul Sindrom Yudas Iskariot. Kita buka Markus 14 ayat yang ke-3-11 menjadi bahan renungan. Karena kita semua bisa jadi Yudas. Yudas itu nggak jahat, cuma dia salah menempatkan hati. Gitu aja sih. Gitu aja bisa fatal akhirnya. Jangan pernah main-main karena hidup ini singkat sekali dan setan sedang sungguh-sungguh bekerja. Jadi jangan pernah netral sama Tuhan. Dan jangan pernah hati ini diisi dengan sesuatu kecuali Roh Kudus. Saya kasih judul sindrom supaya kita bisa waspada. Selidiki hati, kalau perlu Tuhan cuci. Cuci dan basuh hati ini. Kalau perlu dengan air mata, hati yang hancur pula. Pokoknya hati harus berubah. Change my heart, O Lord. Hati itu licik sekali soalnya. Kita bisa ditipu oleh diri sendiri. Karena itu kita harus bercermin sama firman. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Sindrom-sindrom ini harus kita jaga supaya Tuhan senantiasa tinggal di hati kita. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kita nggak mau berakhir seperti Yudas. Yesus diurapi judulnya di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia yang kita pegang ini. Ayat 3 saya bacakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Ini bukan Simon Petrus. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saya pernah khotbah ini beberapa minggu yang lalu, masih ada YouTube ini. Judulnya minyak narwastu. Bahkan saya beritahu harganya hari ini berapa duit sekarang. Tapi hari ini kita tidak fokus ke wanitanya, kita fokus kepada satu tokoh yang lain, yaitu Yudasnya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Lalu ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Saya kasih bocoran dulu ya, to the point aja. Orang yang gusar ini tiada lain yaitu Yudas Iskariot. Tapi Markus, penulis kitab Markus ini namanya John Mark. Yohanes Markus ini seorang yang punya cacat celah juga. Dia ini adalah kemenakan Barnabas, di Kisah Para Rasul dibahas. Dan gara-gara dia, Paulus dan Barnabas berpisah. Karena orang ini pernah cinta dunia, di tengah-tengah mission trip, tengah-tengah komitmen pelayanan, dia cabut sehingga Paulus dan Barnabas juga, omnya jadi pusing kepala. Harus cari orang baru, training lagi. Orang yang gak habiskan kontrak. Jadi dia sendiri itu ada cacatnya, tapi Tuhan kasih kesempatan. Jadi indah sekali. Akhirnya menjadi penulis kitab Markus. Nanti di surat Petrus ditulis juga, Markus anakku. Jadi orang ini akhirnya dididik sama Petrus. Tuhan kasih kesempatan kedua, di Paulus dia gagal, di Petrus berhasil. Bukan Paulusnya yang gagal, tapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Jadi orang ini ngerti belas kasihan pada orang berdosa. Jadi orang ini gak sentimen sama Yudas, karena dia menulis di dalam biografi tentang Tuhan Yesus yang dia bikin. Seperempat biografi Tuhan Yesus itu di tangan Markus. Lainnya Matius, Lukas, Yohanes. Tapi Markus ini sama sekali tidak benci dengan orang berdosa. Karena dia sendiri juga mengerti bahwa dia juga orang berdosa seperti Yudas Iskariot, seperti kita. Jadi dia sangat etis sekali. Di ayat 4 dikatakan ada orang yang menjadi gusar. Gak perlu sebut nama. Jadi kita langsung tahu ceritanya, kesaksiannya tentang Yudas ini dapat dipercaya. Karena orang ini tidak punya agenda pribadi. Orang ini gak kepahitan. Dia diilhami oleh Roh Kudus untuk mencatat cerita yang paling mengenaskan. Seorang rasul yang jatuh
dan akhirnya masuk ke neraka. Ternyata ada loh yang namanya hamba Tuhan itu yang tidak masuk surga. Kalau orang benar hampir-hampir gak diselamatkan, bagaimana dengan orang fasik yang main-main sama Tuhan? Orang kafir sudah gak usah lagi cerita. Fasik itu bukan kafir, fasik itu bukan orang tanpa agama. Fasik itu orang yang punya agama, tapi bertolak belakang perbuatannya. Orang fasik itu orang yang mengaku Yesus Tuhan, tetapi perbuatannya jahat. Jadi, hari ini kita mengerti bahwa Yudas Iskariot adalah peringatan buat you and me. Bersyukur lewat pena Markus menceritakan kejadian ini. Tapi di ayat 4, dia tidak sebut nama. Karena kalau di taraf hanya sekedar gusar dan sebagainya, ya sudahlah, itu urusan hatinya sama Tuhan. Dia nggak mau campuri. Tapi kalau sudah sampai menjual Yesus, mengkhianati dia, itu sudah fakta, itu sudah perbuatan nyata. Makanya Markus catat sebagai history atau sejarah. Alkitab ini bukan hanya rohani, tapi sejarah juga. Tolong bedakan. Tolong bedakan antara kita itu, tolong kita harus tahu batas-batasnya. Kita pelajari dulu soal Markus ya, sebelum Yudas ya, karena ini berhubungan. Kita harus mengerti batas hati. Kalau enggak, kita akan masuk dalam dosa orang. Dan juga, kalau kita nggak jaga hati sendiri, kita sendiri akan tersesat di dalam sini. Markus ini tahu batasnya. Dia profesional di depan Tuhan. Kalau saya bilang profesional bukan berarti dibayar. Profesional itu dia ngerti kapan berhenti. Dia nggak keterlaluan, nggak berlebihan, tidak mendahului Roh Kudus. Dia tahu Roh Kudus suruh dia lakukan ini, cukup segitu. Nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Saya bangga dengan Markus. Nah, karena itu saya berani langsung baca tentang Yudas Iskariot. Because the author can be trusted. Karena penulisnya dapat dipercaya. Ayat yang kita tahu ya, ini ada orang, sekali lagi ayat 4 ya, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Dia jadikan itu masalah si Yudas Iskariot ini. Dia mulai racuni kanan kiri, sehingga semua orang mulai terkamiri. Ayat 5, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Yudas Iskariot berkata begini, minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, nggak hanya segitu. Dan uangnya bisa diberikan ke orang miskin. Lalu mereka, yaitu 12 rasul semua, 11-nya ikut-ikutan, memarahi wanita yang malang ini, this innocent lady. Sindrom Yudas Iskariot yang ke-1, lewat kalimat ini kita dapat petik pelajaran. Dia berkata, hey, uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Tulis, merasa diri paling benar. Bahaya sekali. Saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh punya pendirian. Ini sama sekali beda dengan percaya diri yang sehat dalam Tuhan. Kita boleh jadi orang yang confident-nya maksimal. Tapi tetap harus diimbangi dengan hati yang cukup rendah untuk mau belajar. Harus ada hati yang mau diajar atau teachable spirit. Dan Yudas nggak begitu. Masa sih perkataan ini sebenarnya konyol sekali kalau kita pikirkan. Tetapi kasihan, 11 yang lainnya terlalu lugu. Kebawa-bawa emosi nggak perlu. Jadi dia lemparkan api, dan hati murid-muridnya itu semuanya tidak bisa membedakan, ikut kebakaran. Coba kalau kalimat ini kita tinjau ulang, betapa lucunya. Saya ajak Anda lihat supaya jangan sampai kita seperti Yudas. Jangan sampai memiliki sindrom seperti ini. Pada waktu kita masih mengalami gejala yang paling dini, langsung kita bisa mengenali. Supaya hati kita itu bisa berubah. Segera kita tahu something wrong is with me. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang salah di dalam diri sendiri. Dia berkata, gini loh ya, minyak itu bisa dijual guys. Lebih dari 300 dinar. Uangnya kan bisa diberikan pada orang miskin. Tiba-tiba dia jadi santo atau jadi santa. Tiba-tiba dia jadi orang suci. Dan yang jadi orang berdosa Yesus dong. Konyol sekali. Masa si Yudas ini lebih peduli orang miskin daripada Yesus Kristus? Hayo. Masa?
Dia lebih kasih daripada sang kasih itu. Tidak ada kasih lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Karena begitu besar kasih Bapa, dia menyerahkan anaknya supaya jangan sampai kita binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Murid-muridnya loh bisa cukup juling minimal jikalau bukan menjadi buta sekalian. Langsung membela kasus yang salah. Hati-hati. Hati manusia itu lugu sekali, mudah goyah, mudah ubah sisi. Sebutan bahwa kita ini domba sebenarnya adalah pujian, karena domba mendengar suara gembala, tapi domba punya kelemahan. Domba bukan herder. Domba itu tidak terlatih dan kadang-kadang terkesan lugu atau innocent. Innocent itu bukan holy, innocent itu gampang ditipu. Be careful with negative spirit in your life. Dia merasa diri paling benar. Menurut saya sih besar pasak dari tiang. Yudas loh, ninggalkan apa? Yesus ninggalkan sorga. Kalau mau ditimbang, lu siapa mau menilai Tuhan? Begitu kan dia jadi orang baiknya, Yesus jadi orang jahatnya. Betul-betul dia itu meninggikan diri dengan dia mencoba untuk pembenaran atau mencoba untuk mendapat pujian atau kekaguman dengan harga yang orang lain harus bayar. Dia harus mengesampingkan Yesus. In order supaya dia mulia, orang lain harus dihina. Dan harus jatuh korban, seseorang harus dimarah. Merasa diri paling benar. Kalau Anda dan saya merasa mulai melihat tanda-tanda seperti ini gejala awal, be careful, ini kanker rohani. Yudas gak jatuh semalam, langsung tiba-tiba bluk masuk neraka. Enggak. Erosinya itu perlahan-lahan. Tapi karena dia tidak cek hati, uncheck motives namanya, motivasi yang tidak pernah diselidiki, orang seperti ini gampang terkena satu virus yang lebih bahaya dari corona. Namanya self-righteousness, atau perasaan benar sendirian. Yang lainnya pokoknya salah. Padahal kalau diselidiki, orang ini nilainya nggak seberapa, yang dia beri itu belum apa-apa. Dia nggak korban sesuatu. Hanya pandai untuk pencitraan. Be careful dengan yang begitu, karena Allah melihat di tempat tersembunyi. Pastikan kita hidup dengan satu audiensi, yaitu Yesus Kristus Tuhan saja. Be truthful to yourself. Saya sebut Yudas adalah kasus seorang yang he was sincerely deceived. Seorang yang tertipu oleh hati sendiri. Gimana ya bahasa Indonesianya sincerely deceived? Kata sincere itu tulus. Orangnya tulus hati, tapi salah. Banyak orang begitu. Motivasi dari hati yang baik, dari motivasi yang salah, bisa melakukan perkara yang benar. Makanya harus uji segala sesuatu. Ya, ada orang itu yang motivasinya salah. Untuk diri sendiri, tapi dia ngasih orang miskin. Orang nggak bisa lihat. Dibutuhkan roh Tuhan untuk memenuhi kita, untuk bisa mengenali, bukan menghakimi. Kita tahu buah pohon itu apa. Kelihatannya dia mau memberi ke orang miskin kan? Padahal ujung-ujungnya dia itu mencoba tanam figurnya. Kayaknya orang ini mau saingan sama Tuhan. Mungkin dia ada irinya sama Tuhan Yesus, siapa tahu. Kok semua Tuhan sih? Padahal aku yang bendahara kan? Dia bendaharanya dari 12 itu. Harusnya mereka dengarkan aku. Emangnya Yesus doang? Dia kepingin, ayolah Tuhan, ayolah guru. Nggak pernah panggil Tuhan sih. Yudas selalu panggil guru. Guru, bagi-bagi dong kemuliaan. Bagi-bagi power situ. Jadi sebenarnya 11 orang itu korban. Itu semua 11 domba Tuhan, rasul-rasul itu lugu. Kena lu. Makanya Tuhan suruh kita tuh tulus seperti merpati. Tapi harus cerdik seperti ular, itu bukan siasat. Tapi kita harus hati-hati menjaga hati. Ya. Yudas ini sindromnya merasa diri paling benar. He was sincerely deceived. Tulus sih. Secara tulus tertipu dengan hati sendiri. Orangnya nggak jahat sebenarnya. Dari awal waktu dia ikut Tuhan, masa Tuhan Yesus salah pilih? Tuhan kan doa semalam-malaman. Jadi orang juga punya pilihan, sebab Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan tidak pernah merasuki. Jadi pasti along the way, dalam perjalanan 3,5 tahun dengan Tuhan, sebelum Getsemani dia meninggalkan Tuhan di loteng atas waktu perjamuan kudus, saya yakin Yudas perlahan-lahan berubah warna, luntur imannya. Dia mulai changing spiritnya.
hatinya tidak sama lagi. Itu perlahan-lahan. Hati-hati, hati-hati. Kita hidup di akhir penghujung zaman. Masalah dunia silih berganti. Hati kita tidak boleh berubah sama Tuhan Yesus. Nggak hanya tulus nggak cukup. Harus firman. Nggak boleh hanya tulus. Firman ini mata dua kan. Firman ini yang bisa memisahkan antara sumsum dan sendi loh. Sampai otot yang paling tipis, sampai soft tissue di dalam kehidupan rohani kita itu bisa kelihatan semua. Sometimes what is good in our eyes may not be right in God's. Apa yang baik di mata kita nggak tentu benar di mata Allah. Someone who was sincerely deceived. Yang berikutnya kita baca lagi ya. Lalu apa yang terjadi ayat 5 sekali lagi. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Oke, kita sudah ngerti. Merasa diri paling benar. Lalu, ini efeknya. Ini reaksi mereka. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Lucu. Satu yang gusar, 12 yang kamir. Saya beritahu ya. Saya beritahu. Whom you must watch out. Watch out for. Siapa kita harus waspada. Orang berdosa jangan dihindari. Mereka kasihan butuh kita untuk menjangkaunya. Yang harus kita jauhi adalah orang negatif. Orang negatif nggak bisa ditolong. Mau tolong tuh nanti. Palang merah ajarkan, atau lifeguard contohnya. Kalau seseorang itu sedang struggle, dia masih bisa berenang, tapi dia semi tenggelam, mungkin nunggu sampai dia pasrah, baru lifeguardnya melakukan sesuatu, menarik dia ke pinggiran. Kalau enggak, nanti dua-dua tenggelam ke bawah lautan. Orang yang negatif spirit hanya bisa dari satu distance atau satu jarak tertentu kita doakan dari jauh. Tunggu nanti jikalau orang itu menghadapi sesuatu. Kita tidak mendoakan sesuatu yang buruk tentunya, tapi ketika dia bisa jujur dengan dirinya sendiri, bukan ketika orang tersebut kepo rohani, waktu dia bisa menghadap Allah secara pribadi, dan kita harus masuk untuk melayani. Tidak peduli orang tersebut senegatif apa, Sakius jangan dijauhi. Tidak peduli orang itu setoksik apa. Paulus pun dulu ditakuti, tapi puji Tuhan ada Ananias yang menumbangkan tangan. Kita harus layani. Tapi waktu mereka lagi revival, terjadi kebangkitan atau kebangunan negativity, don't do anything but pray for them. Jangan lakukan apa-apa kecuali doakan. Jangan persembahkan telingamu kepada mereka. Negatif report itu meracuni dirimu. Lihat, satu gusar 12 yang muring-muring, yang kesurupan. Yang gak kesurupan setan, tapi 12 yang kena nafsu marah. Hati-hati, gunakan telinga. Karena itu, saya dorong Anda untuk menjaga hati itu juga menjaga panca indera. Apa sindrom kedua dari kalimat lalu mereka memarahi perempuan yang malang itu? Tulis, mudah menghakimi orang lain. Itulah orang negatif. Dan kata mereka memarahi perempuan itu, kata memarahi di situ artinya they verbally abused her. Mereka itu abusive. Abuse itu apa ya? Mereka itu melecehkan dia dengan kata-kata. Mereka melecehkan atau mereka menjatuhkan karakternya, bahkan membunuh karakter perempuan. Mereka mengatakan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan amoral. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menghakimi hati seseorang padahal mereka bukan Tuhan. Hati-hati jangan masuk ke jebakan ini. Firman yang saya sampaikan sekarang ini tujuannya adalah untuk menjagai Anda. Supaya nanti kalau kita suatu hari masuk ke sorga, kita nggak berubah di dunia ini. Jangan sampai tahun-tahun kemudian kita jadi orang yang kepahitan. Menjaga satu jiwa sama dengan memenangkan satu jiwa. Kalau saya bisa jaga ribuan orang yang mendengarkan saya sekarang, sama dengan memenangkan ribuan orang pula. May the Lord protect you. Karena setan bisa jatuhkan bukan lewat serangan, tapi lewat yang namanya serangan fajar gerilya, kepahitan, negativitas. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar saat teduh. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saya tunjukkan 11 yang lainnya itu jatuh korban. Jangan jadi golongan itu. Mudah menghakimi orang lain. Berikutnya kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata
Ini Yesus ngomong begini, biarkanlah dia. Wah, Yesus langsung membela. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yesus berkata, why you kepo rohani. Luar biasa kata-katanya. Bahasa sehari-hari kira-kira begitu kalau bahasa modern ini. Tuhan itu tidak menghendaki kita itu campuri urusan orang lain, kecuali kalau kita berwenang atau berada di posisi untuk melakukan hal-hal demikian. Contohnya orang tua ya sepatutnya kita didik anak kita. Apapun juga itu selalu ada cara Tuhan. Menegur pemimpin juga ada 2-3 orang saksi. Atau kalau kita mau menegur saudara seiman, setara, tetap ada yang namanya datanglah 4 mata. Ada caranya. Semua itu ditulis dalam firman. Tapi Tuhan berkata, kenapa kamu susahkan dia? Yang kamu lakukan itu tidak membangun. Untung loh Tuhan Yesus lakukan itu. Kalau enggak, bukan hanya Yudas nanti akhirnya cerita ini yang mengkhianati. Bisa-bisa Petrus, Yohanes, Yakobus, semua, Bartolomeus, Nathanael kena semua. Buktinya 12 orang sama-sama berdosa. Terbawa-bawa dalam masalah yang bukan problema mereka. Mereka terseret ke dalam dosa Yudas. Begitu rupa roh kepahitan itu bisa menjadi akar yang mencemari banyak orang. Be very careful dengan roh kepahitan. Saya kok rasa tergerak untuk ngomong ini kepada Anda. Yudas itu mulai dengan kepahitan. Dia tidak langsung kesurupan. Karena itu jangan mudah menghakimi orang lain. Nah, Tuhan berkata sama dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Bukankah masing-masing kamu harus mempertanggungjawabkan sesuatu kepadaku? Mari kita mulai dengan yang sehat dulu. Urusi hidupmu, urusi imanmu sendiri. Nanti kalau Tuhan sudah lihat Anda mampu, dipercaya perkara sederhana itu kadang-kadang artinya dipercayai oleh Tuhan untuk take care diri sendiri. Nanti Tuhan akan tambahkan 1 lagi, tambahkan 2 lagi. Siapa dapat dipercaya perkara sederhana, Tuhan bisa tambahkan. Siapa dikasih 1 talenta, dia kelola, dia dapat 2. Tuhan bisa kasih dia 5 talenta. Ini bukan berkat materi, ini tanggung jawab namanya. Jadi jangan pernah kita itu campuri urusan yang tidak perlu. Tuntun dulu hidupmu dengan betul. Jadi pemimpin diri sendiri. Biarkan Roh Kudus yang menuntun Anda. Bangun partnership with God. Kemitraan dengan Roh Kudus. Nanti kan ditambah-tambah. Tiba-tiba muncul belas kasihan. Bukan roh penghakiman. Nanti Anda punya beban buat seseorang. Dipakai Tuhan. Nanti waktu Anda melayani, tentunya Tuhan juga kasih penilaian-penilaian. Anda bisa mengerti something wrong dengan orang ini. Tapi bukan lagi dari roh menghakimi. Tapi dari roh ministry. Jalan masuknya itu harus air tawar. Sebab tidak bisa air tawar, air laut, air asin, air hambar keluar dari sumber yang sama. Anda harus masuk pintunya itu pintu yang benar. Jangan lompat jendela, karena lompat jendela itu maling. Sebab si jahat datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku pintu, kata Yesus di Yohanes 10. Pintu masuknya harus benar. Be truthful before God about your own life dulu. Belajar untuk benar dulu di hadapan Tuhan dengan hidup sendiri. Tapi pasti orang yang begitu gak akan berakhir urusi dirinya sendiri. Orang itu akan jadi kepercayaan Tuhan. Tuhan akan tambahkan kepercayaan. Kiri kanan bukan lihat pohon cemara. Tapi kanan kiri akan mulai melihat jiwa-jiwa ditambahkan kepadanya. Orang yang mudah menghakimi orang lain. Yudas itu kayak begitu. Yudas ini sebenarnya bisa dipakai Tuhan harusnya. Orang ini cepat sekali pengaruhnya menyebar. Sayang, menurut saya, kalau Yudas sungguh-sungguh bisa jadi bukan Petrus itu yang pegang kunci kerajaan sorga, bisa-bisa Yudas. Ini orang kayaknya leader banget. Nggak mungkin dia ditunjuk jadi bendahara kalau dia itu bukan sesuatu sekali. Orang ini sangat pemimpin. Bisa-bisa bukan Yakobus, bukan Yohanes. Yang menonjol itu Yudas dari awal. Spokesman. Vokal nggak apa-apa, tapi saya rasa vokalnya tidak pada tempatnya. Kita melihat ayat yang ke-6. Saya ajari ini supaya setiap Anda hari ini saya vaksinasi. Vaksinasi vitamin K ya. Vitamin K sih. Dan vitamin H sekalian. Vitamin hikmat. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku, garis bawah itu. Baik padaku. Dia melakukan sesuatu yang baik padaku. Biarlah Tuhanlah yang menilai. Biar Tuhan, catat ini, waktu,
dan buah kita yang menilai kita. Mau menilai pohon, nilai buahnya. Buah kan nggak muncul tiba-tiba. Kalau pohon baru ditanam, memang perlu waktu. Dan Tuhanlah yang menilai hati. Biar Tuhan waktu dan buah kita yang menilai kita. Karena itu, pastikan hidupmu bertumbuh dan juga lewat saat teduh. Ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Skakmat. Ini luar biasa kata-kata Tuhan Yesus. Saya kagum. Aduh, saya berjuta-juta, bermiliar-miliar kagum pada Tuhan Yesus. Lebih lagi lewat story ini. Tuhan langsung berkata sama dia, orang miskin kan selalu ada padamu. Why the fuss now? Kenapa tiba-tiba jadi isu? Dan kamu dapat menolong mereka kan? Tuhan kasih seperti memandang Yudas. Kan kamu bendahara. Kan bisa aja anytime kamu kasih kan? Bukankah selalu ada di antaramu? Kapanpun kamu kehendaki. Kok nggak pernah ya? Sebelum in the public light, tidak di dalam sorotan mata publik atau orang lain, tidak pernah jadi isu dan kamu tidak berbuat sesuatu ya Yudas. Tapi ketika dalam public light, itu digemborkan dan dijadikan perhatian. Kenapa ya? Tuhan berkata, kalau memang itu adalah burdenmu, kalau memang betul-betul demikian niat hatimu, rutin dong, sudah dari dulu selalu memberi ke orang miskin. Kok tidak pernah terjadi? Kok sekarang jadi isu? Ketika minyak narwastu diberikan kepadaku. Kenapa ketika minyak ini dipecahkan oleh wanita itu urusannya dia sama saya? Kenapa tiba-tiba kamu kepo rohani? Kenapa kamu tiba-tiba jadikan itu sesuatu isu banget? Kalau mau tumbuh sama Tuhan itu pelan-pelan. Kuncinya konsisten, reguler. Jangan cari istimewa. Kalau sama Tuhan jangan cari istimewa. Minyaknya Tuhan bahan bakar kalau kita lihat bensin atau solar. Bukan yang mahal. Kalau sama Tuhan itu yang penting terus-menerus. Cari yang reguler. Tapi tekun. Segala sesuatu itu tidak ada isu dadakan dalam hidup kita kalau kita bertumbuh secara sehat. Dan dia berkata, jika betul niat hatimu demikian, kok sekarang baru kamu bicarakan. Amazing Tuhan Yesus itu. Skakmat. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, ayat 8. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, a slap in the face. Rasa betul-betul 12 murid, khususnya Yudas, seperti ditemplak sama Tuhan. Seperti ditampar gitu. Pak. Malah justru dipromosikan Tuhan bilang, Injil diberitakan mana-mana. Apa yang dilakukan wanita ini yang sekarang kamu lecehkan, yang sekarang kamu tuduh yang bukan-bukan, akan disebut untuk mengingat dia. She will be remembered. Buktinya sekarang saya khotbahkan ini juga, saya sharingkan kepada Anda, ini juga kehendak Tuhan berarti. Untuk mengingat wanita ini. Tapi kita pelajari dulu lakon yang satunya, yaitu Yudas. Yudas mengkhianati Yesus, ayat 10. Saya tunjukkan sekarang sindrom ketiga. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala. Garis bawahi berikutnya, dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Masih ingat kan? Berapa uang? 30 keping. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yang digaris bawahi tadi ayat 10, dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang ketiga, sindrom Yudas adalah orang ini dari dulu sampai akhir hayatnya selalu merana tujuan hidupnya, nggak jelas maksudnya. Merana itu artinya wait and see. Dari awal dia ikut Tuhan itu, motivasinya apa nggak jelas. Jadi jangan sampai Anda itu jalan dulu, baru memutuskan kemudian. Jangan-jangan nanti bukan keputusan Anda yang jadi, tapi keputusan setan. Ikut Tuhan itu harus jelas di depan. Today I receive you as my Lord and Savior. Hari ini aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak heran, selama saya baca tentang Yudas di kitab manapun di Alkitab, saya nggak pernah sekalipun menemukan, mungkin saya teledor atau mungkin saya kelewatan ya, coba dibaca sendiri. Ya bisa jadi mungkin saya nggak perhatikan, tapi setahu saya baca terus menerus, nggak pernah sekalipun Yudas memanggil Tuhan Yesus Lord. Dia hanya manggil teacher, guru. Yang pernah manggil Lord itu murid yang lain, apalagi Petrus, karena Petrus kan jadi sorotan. Ketika penangkapan ikan yang dahsyat itu, Petrus berkata apa? Enyahlah daripadaku.
Bukan dia mengusir Tuhan, tapi dia merasa nggak layak. Enyalah daripadaku Tuhan, Lord, sebab aku ini orang berdosa. Tapi Yudas dari awal hingga akhir selalu nyebutnya guru, teacher, rabi. Jadi Yudas ini wait and see. Dia merana tujuan hidupnya. Kadang-kadang saya mereka, coba saya meraba. Orang ini ikut Tuhan karena apa? Karena macam-macam kan. Murid-murid kan jadi kecewa. Waktu itu kan setelah kebangkitan Yesus ketemu dengan orang yang dalam perjalanan ke Emmaus, 2 muridnya. Lalu ketemu sama Petrus yang kembali memancing ikan atau menjala. Mereka semua punya harapan. Kapan Tuhan kau akan memulihkan the state of Israel atau negara Israel? Tuhan berkata itu urusan Bapa, tapi kamu beritakan Injil. Mereka ikut Yesus itu ada orang yang karena rotinya, ada orang karena mujizatnya. Tapi Petrus ketika semua orang 400 orang meninggalkan Tuhan di Galilea, sisa 12, Tuhan tanya tuh. 12 ini pun masih ada lepas 1. Tuhan tanya sama mereka, kamu gak ikut sekalian? Petrus jawabannya luar biasa. Itulah alasan kita mengikut Tuhan. Motivasi kita tuh harus jelas, gak boleh merana tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan. Bukan Tuhan menjadi tujuan sesuatu yang lain. Tuhanlah tujuan. Dia berkata seperti ini, saya harus kemana Tuhan? Kami ini harus kemana? Where can I go away from you? You hold the word of life. Sebab engkaulah yang memegang firman kehidupan. Mau kemana? Kemana-mana kami gak bisa. Sekarang kami sudah kenal Tuhan terlambat. Apa-apa kami tahu bahwa Tuhanlah tujuan dan segala sesuatu yang ada di hidup kami ini karena Tuhan. Mau kemana Tuhan? Mati hidupku ikut engkau. Kalau Yudas nggak begitu. Mungkin waktu Petrus ngomong gitu dia diam. Mungkin matanya begini. Dia panggil guru, rabi. We'll see. Dia tidak pernah unclear from the start. Dan unclear to the end. Dan mengerikan sekali, Yudas ini, kalau memang karena money ya, kalau Anda lihat di ayat berikutnya kan dia dijanjikan uang. Apakah Yudas itu mata duitan? Juga enggak. Saya rasa dia punya ekspektasi sama Tuhan Yesus. Mungkin nih, Yudas percaya kalau ikut Yesus nanti mereka bisa bebas dari penjajahan Romawi. Jadi lebih ke politik praktis, bukan kepada kerohanian atau kehidupan yang kekal, atau kepada kehidupan sekarang ini untuk Kristus. Bukan begitu. Mungkin. Kalau bicara ada orang berkata Yudas ini pasti dari awal ini kepingin duitnya. Enggak juga. Buktinya setelah Yesus disalibkan, dia lemparkan uang 30 perak itu ke bait Allah. Dia nggak mau sama sekali. Dia masih bingung. Terima sih terima. Tapi terima sebagai imbalan. Bukan awal mulanya itu tujuan. Akhirnya toh dia lemparkan ke bait suci. Dan tanahnya akhirnya orang-orang Yahudi nggak berani pakai uang itu dianggap uang darah. Dibelilah tanah yang hari ini masih ada di Israel. Kalau Anda pergi ke situ ya, Anda lihat, kanan kirinya subur. Tanah itu sekarang menjadi suatu tempat apa? Tandus sekali, bisa rasa iri, bisa rasa bulu kuduk berdiri, bukan kerasa-kerasaan ini. Kami bisa lihat hanya dari jauh. Tapi saya bisa lihat di situ memang tandus kering, kayak terkutuk begitu. Tanah akal dama, tanah darah. Ternyata bukan money yang dia mau. What did he want? Nobody knew. What do you want? No, you don't. Kalau kita nggak bisa menjawab dengan jelas what you want, apa yang Anda inginkan. Coba saya tanya, what is the purpose of your life? Apa tujuan hidupmu? Kalau kita nggak bisa langsung jawab, mungkin nggak ada tujuannya. Wait and see lah. Bahaya. Dan kematian Yudas cukup mengerikan. Kematiannya strange atau bukan heran, tapi aneh. Kalau kita baca kisah para rasul, Yudas menggantung diri bukan? Tapi waktu itu badannya jatuh, dan isi perutnya terbelah keluar. Nggak mungkin. Kecuali secara logika mungkin dia jatuh, tersangkut apa, sesuatu yang tajam dan sebagainya. Tapi kan menurut saya, betul-betul kegelapan tinggal dalam dirinya demikian rupa sampai ketika dia mati mereka berpesta pora. Setan sungguh-sungguh keluar sekalian seluruh usus dan lambungnya. A scary death. Lebih baik nggak pernah dipanggil jadi rasul. Atau nggak pernah jadi orang Kristen sama sekali. Daripada menjual Yesus sekali lagi. 3. Yang ketiga, tiga sindrom Yudas sekali lagi kita ulang. Merasa diri paling benar. 2, mudah menghakimi orang lain. 3, merana tujuan hidupnya. Mari kita uji hati dan selidiki apakah sindrom ini ada dalam kita. Belum terlambat. Kalau hari ini Anda masih berkata, Tuhan, ampunilah.
Tuhan ubahkanlah. Berarti Anda masih cinta Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan masih sayang Anda. Sayang sekali. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selamanya hingga minggu depan kita ketemu. Dalam nama Yesus. Amin.